Assalamualaikum kepada Pak Fajar selaku dosen MPPLC pada tahun 2020 dan Mas Andika selaku asisten dosen dari MPPLC beserta teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari tim yang beranggotakan saya sendiri Amelia dengan NRP 147 dan rekan saya Evelyn Citrojoyo NRP 0099 dan saya Vincenzi Sanobrata NRP 091 akan mempresentasikan mengenai final project kami, yaitu aplikasi memonitoring pekerjaan atau proyek yang kami beri nama WorkTrack. Yang pertama, bisa dilihat daftar isi, terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah bab KAK, kerangka acuan kerja, dan bab yang kedua adalah rencana manajemen proyek, sedangkan bab ketiga adalah prototipe dari aplikasi itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu kerangka acuan kerja. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, seperti yang kita tahu saat ini, dunia telah masuk pada era teknologi digital, di mana perlahan tapi pasti teknologi digital mulai mengubah cara bisnis dan perusahaan beroperasi, seperti pekerjaan atau proyek dari perusahaan. Namun tidak dipungkiri, pasti adanya masalah yang kerap muncul, baik masalah individu ataupun masalah kelompok seperti komunikasi, penugasan, maupun kontrol supervisor terhadap bawahannya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi digital ini perlu dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan dengan membuat aplikasi yang memonitor kinerja perusahaan agar dapat dipantau dan mudah serta transparan. Karena itu, kami mengusungkan ide pembuatan perangkat lunak yang menjawab pertanyaan dari di atas yang bernama WorkTrack, di mana aplikasi ini dapat memonitor pekerjaan secara praktis dan tersedia secara real time. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Yang pertama adalah tujuan dari pembuatan aplikasi web pemonitor pekerjaan atau proyek WorkTrack adalah ada 2. Yang pertama adalah membangun sebuah aplikasi web yang memudahkan supervisor dalam memonitoring pekerjaan atau proyek perusahaan yang sedang dikerjakan oleh karyawannya. Sedangkan yang kedua adalah mempermudah tugas pemegang proyek atau pekerjaan dalam mengawasi pekerjaan karyawannya. Sedangkan maksud dari pembuatan aplikasi web pemonitoring pekerjaan atau proyek WorkTrack adalah mengembangkan sistem informasi yang memonitor pekerjaan atau proyek yang mendukung 3 kegiatan. Yang pertama adalah yang mendukung 2 kegiatan, Yang pertama adalah sistem pemonitor pekerjaan atau proyek yang menampilkan lokasi dan penjadwalan pekerjaan yang belum, sedang, atau yang akan dilakukan. Sedangkan yang kedua adalah untuk memonitor pekerjaan atau proyek yang menampilkan rincian tugas dari pegawai yang bertanggung jawab dalam pekerjaan atau proyek. Yang ketiga adalah sasaran. Jadi sasaran yang ingin kita capai yaitu ada 3. Yang pertama pencatatan lokasi pekerjaan, yang kedua adalah pencatatan jadwal dan rincian pekerjaan proyek, yang ketiga adalah pencatatan rincian penugasan karyawan yang ditugaskan dalam pekerjaan atau proyek. Sedangkan hasil akhir yang kami harapkan adalah tersedianya aplikasi web pemonitoring pekerjaan atau proyek WorkTrack yang dapat digunakan oleh ketua proyek atau pekerjaan untuk memonitor proyek dan kinerja karyawan pada proyek. Sedangkan yang kedua adalah adanya peningkatan kerja dari karyawan dengan sistem monitoring otomatis ini yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas perusahaan ke depannya. Yang kelima adalah ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari 8 bab. Yang pertama adalah perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, yang kedua adalah analisis dan evaluasi, yang ketiga adalah perancangan aplikasi, dan yang keempat implementasi aplikasi, yang kelima uji coba operasional atau lapangan, yang keenam pelatihan bagi pengguna, yang ketujuh penyusunan laporan dan dokumentasi, dan yang ke-8 adalah serahan pekerjaan dan atau deliverables. Namun karena keterbatasan waktu mungkin kita langsung bisa ke bab 1.5.8, di mana bab tersebut cukup penting mengenai serahan pekerjaan. Serahan pekerjaan dari aplikasi WorkTrack ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dokumen kerangka acuan kerja atau KAK sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer dan stakeholder. Sedangkan yang kedua adalah dokumen final project sekarang ini sebagai rincian detail aktivitas dalam proses pembuatan aplikasi. Yang ketiga adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL yang mencakup detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun. Yang keempat adalah dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak DPPL yang bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak WorkTrack. Yang kelima adalah dokumen logbook atau user documentation yang mencakup dokumentasi, rapat, atau proses pembuatan perangkat lunak WorkTrack. Yang kelima adalah desain rancangan UI UX dalam aplikasi web WorkTrack berbentuk file XD. Yang kelima adalah produk akhir proyek berupa aplikasi WorkTrack terdiri dari 3 fitur utama, yaitu pencatatan lokasi, jadwal rincian pekerjaan,
serta penugasan karyawan. Sedangkan yang terakhir ada dokumen aplikasi yang terdiri dari manual book kepada penyelenggara, dan yang kedua adalah manual book untuk pengguna. Selanjutnya, rencana manajemen proyek pada bab 2 akan dijelaskan oleh Evelyn dan Vincent. Ya, jadi untuk rencana manajemen proyek itu ada manajemen scope yang terdiri dari product scope dan project scope. Untuk product scope adalah fitur dan fungsi yang merupakan karakteristik dari aplikasi web pemonitoring pekerjaan atau proyek work track yang dihasilkan, dapat mengelola penjadwalan pekerjaan atau proyek, dapat memberikan penugasan dengan tanggung jawab kepada pegawai tertentu, dan dapat mencatat lokasi pekerjaan atau proyek. Project scope. Project scope adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan aplikasi web pemonitoring pekerjaan atau proyek work track yang terdiri dari ada inisiasi, perencanaan, analisis kebutuhan programming, eksekusi atau implementasi, dan yang terakhir adalah testing dan project closure. Untuk detailnya dapat dilihat pada laporan. Kemudian yang kedua ada manajemen waktu. Di sini juga sudah dilihatkan untuk WBS-nya adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Jadi dari project scope dan product scope yang tadi sudah dipaparkan, kemudian dibuat WBS-nya. Setelah dibuat WBS-nya, dilakukan penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang digunakan oleh setiap aktivitas. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Berikut adalah penjadwalan dari sistem informasi aplikasi web work track. Untuk inisiasi sendiri diperlukan sebanyak 14 hari. Kemudian ada perencanaan sebesar pada tanggal 15 sampai tanggal 7 Maret. Kemudian ada analisis kebutuhan programming pada tanggal 9 sampai 25 Maret. Kemudian eksekusi atau implementasi pada tanggal 26 Maret sampai 21 April. Kemudian ada testing dan project closure pada tanggal 22 April sampai 30 April untuk penyelesaian proyek ini, sebesar 3 bulan totalnya. Kemudian akan dilanjutkan manajemen biaya oleh Vincent. Silakan. Oke, baik. Setelah kita melihat manajemen skop dan manajemen waktunya, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen biaya dari proyek ini. Nah, untuk tahap-tahap pembuatannya, pertama kita membuat perencanaan biayanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tabel untuk perencanaan biayanya, di mana kegiatan di sini merupakan kegiatan yang sudah kita definisikan di aktivitas pada laporan di atas. Nah, untuk kegiatannya sendiri, di sini ada project management dengan total biaya 18.690.000, dan project management ini dibagi menjadi 3 sub kegiatan, yaitu melakukan riset, melakukan analisis pengelompokan fitur, dan menentukan fitur-fitur apa saja yang akan diimplementasikan. Nah, dari sub-sub kegiatan ini akan dilihat biaya-biaya personal, biaya bahan, biaya perjalanan, dan biaya lain-lain, dan juga jam kerjanya. Kemudian biayanya ditotal untuk menjadi biaya utamanya. Sama halnya juga dengan analisis proses kerja yang dibutuhkan, analisis kebutuhan programming, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jika kita rangkum semuanya, dan kita total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proyek ini yaitu 361.864.589. Oke, kemudian lanjut ke estimasi biaya. Nah, ini adalah tahap kedua dalam membuat manajemen biaya, yaitu estimasi. Pembuatan estimasi biaya ini
dibuat dari aktivitas-aktivitas yang sudah dibuat di perencanaan biaya, kita kelompokkan berdasarkan kebutuhannya. Jadi di sini kebutuhannya ada project management, hardware, software, testing, dan training dan support. Kemudian di sini juga bisa dilihat untuk project manajemennya dibagi menjadi ketua tim, ahli manajemen proyek, ahli desain, ahli pengembangan sistem, ahli arsitektur data, analisis sistem informasi dan data, programmer UI dan UX, programmer web, dan dokumentator. Di mana waktu kerjanya 8 jam selama 2 bulan, tidak termasuk tanggal merah dan Sabtu dan Minggu. Dan untuk biayanya kurang lebih sama, yaitu 19.200.000. Dan untuk project management sendiri memiliki total biaya 172.800. 172.800.000, maaf. Nah, untuk hardware dan software pembagiannya juga kurang lebih sama seperti yang project management, dibagi menjadi waktu kerja dan biayanya. Dan jika kita lihat total biaya akhirnya sama dengan total biaya yang kita keluarkan pada saat perencanaan biaya, itu 362.804.987. Oke, lanjut. Oke, kemudian lanjut ke cost budgeting. Nah, cost budgeting ini juga kurang lebih mirip dengan estimasi biaya. Namun pada cost budgeting ini kita bagi menjadi per minggu. Nah, di sini dapat dilihat dari minggu 1 sampai minggu ke-8 biayanya dibagi menjadi 2.400.000 per minggu. Kemudian kurang lebih dari total biaya per minggu itu kita jumlahkan di akhir sehingga dapat total biaya sejumlah 362.804.987. Oke, lanjut. Dan yang terakhir untuk manajemen biaya yaitu adalah cost controlling. Di mana di cost controlling ini kita melihat cost baseline-nya. Untuk cost baseline sendiri itu adalah hubungan antara arus kas dan kas cadangan. Di mana arus kas ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan proyek ini, dan kas cadangan ini adalah biaya yang ditargetkan oleh stakeholder. Di mana cost baseline yang baik adalah di mana arus kas berada di bawah kas cadangan. Karena jika kita kekurangan suatu biaya, kita bisa mengambilnya dari kas cadangan. Nah, dapat dilihat pada cost controlling yang ini, garis arus kas sudah berada di bawah kas cadangan, yang berarti cost controlling untuk proyek ini dapat terbilang baik. Oke, lanjut. Nah, dan yang terakhir untuk rencana manajemen proyek adalah manajemen sumber daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tenaga ahli dan struktur organisasinya dari sumber daya proyek ini. Nah, di sini saya bagi menjadi jabatan, kualifikasi, nama, dan perannya. Untuk jabatannya ada ketua tim, ada ahli manajemen proyek, ahli desain UI UX, ahli pengembangan sistem informasi, ahli arsitektur data, analisis sistem informasi dan data, programmer UI UX, programmer web, dokumentator, dan petugas administrasi. Untuk kualifikasi, nama dan perannya mungkin dapat dibaca sendiri di laporan karena keterbatasan waktu. Kemudian lanjut. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke bab prototype aplikasi. Mungkin bisa langsung dibuka di Figma-nya saja. Dan untuk langkah pertamanya mungkin akan dijelaskan oleh Amel. Ya, terima kasih. Jadi untuk langkah pertama tentunya untuk memasuki aplikasi web WordTrack kita perlu melakukan login atau dalam hal ini masuk. Tinggal mengklik tombol masuk ke WordTrack, lalu isikan email. Anda dapat memilih login menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah lanjutkan dengan Google, menggunakan akun Google. Yang kedua adalah memasukkan email kalian yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu klik masuk dengan email. Dalam hal ini kami memilih untuk masuk menggunakan email. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincent untuk halaman tinjauan. Oke, setelah user atau admin melakukan login, maka mereka akan melihat tampilan layar utama yaitu tinjauan. Nah, di layar tinjauan ini terdapat total data dari website ini, yaitu ada total pegawai, total pekerjaan yang aktif, dan total pekerjaan yang tertahan, atau mungkin pekerjaan yang sedang ada kendala. Nah, di bawah tinjauan itu dapat terlihat list pekerjaan-pekerjaan yang ada. Di sini dapat terlihat beberapa judul pekerjaan bersama dengan ID-nya dan statusnya, di mana statusnya ada baru dan ditahan. Nah, untuk melihat detail pekerjaannya, kita dapat mengklik salah satu.
seperti contohnya yang B003, pengecekan barang. Nah, akan muncul detail pekerjaan di sebelah kanannya. Pekerjaannya apa, pegawainya siapa yang mengerjakan, kemudian jadwalnya kapan, jam berapa, untuk lokasinya di mana, dan apa statusnya. Selain itu, kita juga bisa melihat kurang lebih lokasinya, dan juga bisa mengedit atau menghapus pekerjaan itu. Boleh dicontohkan ditekan tombol hapus, maka akan muncul notifikasi apakah akan menghapus atau tidak. Oke, tidak, oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan edit untuk mengganti nama pegawai atau data-data lainnya. Oke, mungkin bisa dibatalkan. Oke, mungkin seperti itu untuk halaman tinjauan. Kemudian saya akan menjelaskan ke halaman jadwalnya. Nah, untuk jadwal ini kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang di-list berdasarkan bulannya atau waktunya. Nah, di sini untuk jadwalnya sendiri merupakan jadwal pada bulan Januari dari tanggal 1 sampai 11. Dan untuk waktunya jam 7 sampai jam 11. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri ada yang berwarna merah, di sini dapat dilihat merah, hijau, dan biru. Di mana untuk yang merah itu statusnya berarti lagi sedang tertahan atau ada kendala. Untuk yang hijau berarti baru, dan untuk yang biru berarti sudah selesai. Nah, kita juga bisa melihat detail pekerjaan yang ada pada waktu tersebut. Seperti contohnya yang pada tanggal 5 jam 9. Jika kita klik, maka akan muncul detail pekerjaan yang ada pada tanggal segitu dan jam segitu, yaitu pengecekan kargo ke ekspedisi Almaguna dari jam 9 sampai jam 10, dan juga dapat terlihat detail pegawai, lokasi, dan statusnya. Oke, mungkin seperti itu untuk jadwalnya, fitur jadwalnya. Kemudian akan lanjut ke pegawai yang akan dijelaskan oleh Evelyn. Ya, untuk pegawai dapat dilihat daftar pegawai untuk suatu proyek. Jadi dapat dilihat identitas, dibagi menjadi identitas, jabatan, dan aktivitas terakhir. Untuk identitas terdapat foto, nama lengkap, dan alamat email. Kemudian jabatan, posisi di suatu proyek, bisa project manager atau junior analis, developer, dan sebagainya. Untuk di bawahnya adalah keterangan administrator atau pegawai. Untuk administrator dapat menambahkan pegawai atau menghapus pegawai. Kemudian aktivitas terakhir itu adalah kapan terakhir pegawai tersebut melakukan aktivitas di dalam work track ini. Kemudian dapat diedit dan dihapus untuk setiap pegawai, dan juga ada fitur tambah pegawai. Kemudian bila salah satunya diklik, akan muncul detail dari pegawai tersebut. Seperti bekerja sejak kapan, total pekerjaannya berapa, total jam kerjanya, dan total tugasnya. Kemudian ada juga yang sedang dikerjakan itu apa saja, kemudian di proyek apa, juga dapat dilihat semua. Kemudian tugas selanjutnya juga dari pegawai tersebut. Ada yang bila sudah selesai juga dapat dilihat pekerjaan apa saja yang sudah selesai dari pegawai tersebut. Juga ada ringkasan timeline, alamat email, posisi, dan nomor telepon untuk menghubungi pegawai ini secara langsung. Sekarang dicontohkan untuk menambah pegawai. Nah, bila menambah pegawai, dapat diisi nama pegawai, kemudian nanti selanjutnya akan terlengkapi sendiri apabila pegawai tersebut sudah terdaftar di aplikasi WorkTrack ini. Kemudian di-save dan juga dapat dihapus. Untuk selanjutnya, lokasi akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lokasi. Lokasi ini jadi menunjukkan
di mana lokasi proyek tersebut dilakukan. Yang pertama ada daftar pekerjaan. Anda bisa memilih, akan ditampilkan beberapa pekerjaan. Dalam hal ini ada 5 pekerjaan: proyek kilang minyak Balikpapan, proyek pembangunan tol Mando Bitung, dan sebagainya. Di sampingnya juga terlihat adanya tanda dia itu sudah selesai dilakukan apa belum. Contohnya seperti proyek kilang minyak Balikpapan menandakan sudah selesai, sedangkan proyek pembangunan tol Mando Belitung merupakan proyek baru. Yang di bawahnya merupakan detail dari pekerjaan yang dipilih, detail dari lokasi pekerjaan yang dipilih, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan tempat pasti dari Google Maps di mana pekerjaan tersebut berlokasi. Boleh dicoba untuk mengklik proyek kilang minyak Balikpapan. Lalu di bagian bawahnya akan ditampilkan mengenai gambar dari proyeknya serta lokasi persis di mana proyek tersebut akan dilakukan. Sedangkan yang di bagian kanan akan ditunjukkan melalui tanda warna merah Oil Refinery Pertamina UP5 yang menunjukkan lokasi proyek pada Google Maps. Kalau begitu, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan pada saat kami presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Amelia, Evelyn, dan Vincent pamit undur diri. Selamat malam, pagi, siang, sore.